Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, atas segala rahmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah Allah menciptakan kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Yang mana kita lihat kaum muslimin, masih banyak saudara kita yang mengaku beragama Islam belum sadar tentang wajibnya, pentingnya, harusnya dia melaksanakan sholat Jumat. Harusnya dia meninggalkan jual beli. Harusnya dia meninggalkan segala urusan dunianya dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika azan telah dikumandangkan. Kemudian kaum muslimin, salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umat Nabi yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semuanya yang hadir di masjid ini, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan amal-amal soleh, kemudian meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tanggal 11 di bulan Zulqa'dah, di mana kesibukan mulai menghabiskan waktu kita, kelalaian mulai menyelimuti kita, hingga terkadang kita sering lupa bahwa apa saja perbuatan yang telah kita lakukan, apa saja perkataan yang telah kita lontarkan, semuanya akan berbalik kepada kita. Hanya saja berbaliknya satu perbuatan
berbaliknya satu perkataan yang telah kita buat, yang telah kita ucapkan, yang telah kita lontarkan, tidak sebagaimana bola yang dibenturkan ke dinding. Dia akan ditunda sampai ada ketetapan bahwa perbuatan tersebut atau perkataan tersebut telah memenuhi syarat sebagai satu kebaikan atau suatu keburukan yang sengaja diniatkan di dalam hati. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Di dalam surah Al-Isra ayat 7. Kaum muslimin, seandainya hari ini kita penuh dengan kebaikan-kebaikan, niscaya setiap harinya kita akan disirami berbagai kebaikan pula. Bahkan kebaikan-kebaikan tersebut akan diganti berlipat ganda dan akan disimpan di akhirat juga untuk kita nantinya. Akan tetapi seandainya hari ini kita penuh dengan perbuatan-perbuatan buruk, zalim, jahat kepada orang lain, berarti kita secara tidak langsung telah meminta musibah dengan tangan kita, dengan perbuatan kita tersebut. Karena musibah datang hanya karena ulah perbuatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Di dalam surah Asy-Syura ayat 30. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu semua ada satu golongan yang keburukan-keburukannya dibiarkan, dibebaskan, padahal keburukan-keburukannya sudah melampaui batas. Bahkan ibadahnya pun tidak tampak jelas. Ini golongan yang sedang terkena istidraj. Golongan ini dibiarkan oleh Allah bermaksiat, ekonominya meroket, jarang sekali sakit, anak-anaknya sehat-sehat, cerdas-cerdas, hartanya berlimpah. Kemudian golongan seperti ini, ketika dia sudah lupa sama sekali kepada Allah, dia begitu bergembira dengan apa yang dia dapat, maka dia akan disiksa dengan tiba-tiba, dengan mendadak. Telah dikatakan dalam sebuah hadis, an Uqbah bin Amiri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aita Allahu yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan, perhatikan kaum muslimin, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah surah Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka,
kami siksa mereka, kami azab mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, mereka berputus asa. Di dalam hadis riwayat Ahmad, sebagai kesimpulan kaum muslimin, khutbah Jumat kita yang pertama, setiap kebaikan akan dibalas berlipat ganda di dunia ini dan akan disimpan untuk di akhirat nanti. Yang kedua, setiap keburukan atau dosa dan kesalahan yang belum pernah kita taubati, kita sesali, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi akan diganjar, akan dibalas berupa musibah. Untuk itu, jangan pernah kita heran jika terjadi sebuah musibah menimpa kita. Bercerminlah kaum muslimin ke dalam hati kita, muhasabah, ingat-ingat dosa dan kesalahan apa saja yang pernah kita perbuat dan belum kita bertaubat, belum memohon ampunan Allah, tidak menyesali perbuatan dosa tersebut, bahkan belum meminta maaf jika dosa kepada sesama manusia. Hal inilah yang akan mengundang sebuah musibah, mengundang penyakit, mengundang kehilangan atau kerugian-kerugian yang serupa, yang termasuk sebuah musibah. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita semuanya termasuk ahli kebaikan dan jauh daripada keburukan-keburukan. Amin, Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah Ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, demi masa, sungguh kita semuanya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اشدد وطأتك على اليهود الغاصبين الظالمين ومن شايعهم وأعانهم يا عزيز يا جبار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اجعل هذا بلد آمنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة